cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Pertiwi dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. 1. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau habbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf atau takut dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 juz 165. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. B. Mencintai Al-Qur'an. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Qur'an, selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. D. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih utamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. E. Tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, 1. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. 2. Senantiasa bersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Sebaliknya, jika ia buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rohnya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22 juz 1-2. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut mendapatkan siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Laid As-Samarqandi, seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menjaga lisan dan perkataan dusta. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara dengan lisan merupakan unsur pertama dari seluruh interaksi sosial tersebut. Karenanya lisan harus dijaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Bagi seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. 3. Menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa bersyukur pada diri seseorang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata, namun menunduk kepala ke bawah tapi mengendalikan hawa nafsu. 5. Menjauhi makanan haram. Banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Atas dasar ini, tentu sangat memperhatikan kalau ada manusia yang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Di era digital seperti ini muncul berbagai macam-macam menu makanan kekinian yang menggoda. Selera ditampilkan di internet, terbukanya akses makanan dan minuman dari berbagai belahan dunia mengharuskan
muslim berhati-hati dalam memilih yang halal dan sehat. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seorang muslim akan menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Lebih dari itu, mereka akan menjaga muslim lainnya agar tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. 3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja. Secara etimologis, raja berarti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 29 juz 5. Menurut istilah raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka itu hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menumbuhkan sifat raja. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang dengan melakukan hal-hal berikut ini. 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Setiap ayat dan surat Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahaminya secara mendalam, maka akan tumbuh sifat raja. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk hidup ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia, pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat sifat raja. Seseorang akan memiliki sifat raja akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya adalah 1. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. 4. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku yang dihiasi dengan tawakal. Rasulullah SAW selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 3 juz 30.
Manfaat tawakal. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Mencukupi semua keperluan. 2. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak biasa dikuasai oleh setan. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti. 5. Menghargai hasil usaha. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi